Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang beberapa buku dengan tema para orang tua yang mengabaikan atau bisa bilang membuang anak-anak mereka. Mungkin kalian bakal langsung pikir, kok temanya gelap begini untuk video kali ini. Tapi aku sebenarnya kepikiran tema ini sejak melihat video tentang anak dari salah seorang motivator yang muncul belakangan ini ke publik dan menyatakan bahwa ayahnya itu, si motivator itu, membuang dia, mengabaikan dia selama puluhan tahun. Sebenarnya jarang peduli sih ya dengan kasus-kasus kayak begini, apalagi ini kayak semacam kasus rumah tangganya orang kali ya. Jujur aku suka membaca rumah tangga di dalam novel, tapi kalau terjadi di dunia nyata juga masa ikut campur sih, ngapain untuk ikut campur gitu kan. Nah, tapi yang menarik buatku dari drama ayah dan anak ini adalah bahwa setelah anaknya muncul ke publik dengan sebuah persepsi yang dia berikan bahwa dia adalah seorang anak yang terlantar, tapi kemudian dia bisa tetap sukses, punya usaha sendiri, dan walaupun dia dibuang oleh ayahnya, tapi dia tidak pernah membenci ayahnya. Dan setelah itu si motivator itu, si ayahnya itu melakukan klarifikasi dengan menyatakan bahwa si anak tersebut yang muncul di acara talk show di salah satu TV itu bukan anaknya. I know right, drama, #drama. Dan dia bilang bahwa si anak ini adalah anak dari pria lain karena istrinya dulu berselingkuh. Secara teknis sih si motivator ini nggak bilang kalau istrinya berselingkuh. Dia malah menghindari sekali kata selingkuh ini. Dan si motivator ini menghabiskan banyak waktu dan tenaganya untuk memilih kata-kata lain. Nah, karena drama ayah anak ini, makanya aku kepikiran tentang novel-novel yang mengangkat tema orang tua yang mengabaikan anaknya. Sebenarnya nggak ada hubungan langsung ya antara topik yang aku pilih untuk buku-buku yang aku pilih ini dengan kasusnya mereka. Jadi ini cuma kayak semacam berhubungan tapi tidak berhubungan. Maksudnya apaan? Oh iya, sebelum daftarnya aku mulai, aku mau bilang dulu, kemungkinan besar buku-buku yang aku bahas ini mungkin mengandung spoiler. Jadi kalau misalkan kamu takut kena spoiler dan dari buku yang akan aku bicarakan ini, mungkin kamu bisa langsung skip aja 1 menit, 1,5 menit ke depannya untuk maju ke buku selanjutnya. Itu aja sih. Nah, buku pertama di daftarku itu adalah Unwind, karya Neal Shusterman. Dan Unwind ini bercerita tentang sebuah dunia ketika ilmu pengetahuan itu sudah bisa memisahkan raga seseorang secara sempurna, lalu memasangkannya di tubuh orang lain. Jadi misalkan telinga itu sudah bisa dilepas, kemudian dipasangkan ke orang lain, supaya orang yang tadinya mungkin punya masalah pendengaran sekarang bisa mendengar dengan baik. Nah, masalahnya orang-orang yang dipisahkan raganya ini biasanya para remaja yang dibuang oleh orang tuanya sendiri. Jadi contohnya kayak si karakter utama di novel ini namanya Connor, dan dia itu dibuang oleh orang tuanya karena dia dianggap menyusahkan. Dan orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi untuk membesarkan dia. Jadi orang tuanya itu sudah nggak tahan sama si Connor ini. Di satu bagian cerita itu ada proses unwind-nya yang digambarkan, dan itu sempat bikin aku kayak
shock gitu kali ya. Itu satu bagian yang paling menarik dan paling menakutkan dari buku itu. Buku yang selanjutnya ini aku belum baca, jadi baru sebatas masuk ke turit aku. Judulnya itu Homecoming, karya Cynthia Voigt, yang bercerita tentang 4 orang kakak beradik Tillerman, dengan yang tertua namanya Daisy, dengan ketiga adiknya itu namanya James, May, Beth, dan Sammy. Jadi keempat kakak beradik ini dibuang di sebuah kota namanya Connecticut di Amerika sana oleh ibunya mereka sendiri. Nah, jadi ceritanya ini tentang keempat orang kakak beradik ini yang berusaha untuk survive, berusaha untuk tetap hidup, dan berusaha untuk melakukan perjalanan ke rumah salah satu great aunt mereka. Apa sih istilah great aunt? Semacam tante, nenek mungkin, dengan harapan bahwa di tempat itu mereka bisa mendapatkan perlindungan. Buku yang selanjutnya ini aku juga belum baca dan baru sekedar masukin di daftar turit aja. Judulnya itu Flowers in the Attic, yang ditulis oleh V.C. Andrews. Jadi ceritanya ini tentang 4 orang kakak beradik doppelganger yang disekap di loteng oleh ibunya sendiri, karena ibunya ini tidak mau keempat anaknya ini diketahui oleh ayahnya. Jadi oleh ayahnya si ibu ini. Karena kalau sampai mereka ketahuan, si 4 anak ini ketahuan, si ibunya ini tidak akan mendapatkan warisan dalam jumlah yang besar. Jadilah keempat anak ini disekap di atas loteng, di attic, dan mereka berempat akhirnya harus hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Novel selanjutnya judulnya Jingga dan ditulis oleh Agnes Jessica. Jingga ini bercerita tentang seorang gadis keturunan Tionghoa namanya Tan Xiaoping, yang sejak lahir diramalkan akan membawa sial bagi keluarganya dan akan meninggal pada usia 21 tahun. Nah, karena ramalan inilah Ping akhirnya dibuang oleh kedua orang tuanya dan dia harus hidup bersama neneknya. Nah, cerita sendiri kemudian berkembang dengan Ping yang karena satu dan lain hal tumbuh menjadi seseorang yang berpikir bahwa hidupnya itu hanya akan bahagia kalau dia punya banyak uang. Nah, kemudian ceritanya berkembang lagi sampai dia ini ketemu dengan satu orang cowok yang suka sama dia, dan dia pun sebenarnya tertarik dengan si cowok ini. Tapi karena dorongan seseorang yang dia kenal gitu, dan mungkin karena dia sendiri kayak masih ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dia tuh didorong untuk memanfaatkan si cowok ini yang kebetulan kaya supaya si Ping ini bisa mengeruk hartanya si cowok itu. Ceritanya bagus sih, dan seingatku Jingga ini salah satu novel terbaik dari serial Pelanginya Agnes Jessica. Buku yang selanjutnya itu bukan novel tapi manga. Judul terjemahannya itu Our Summer Holiday, dan ini ditulis oleh Kaori Ozaki. Nah, ceritanya itu sendiri tentang seorang anak cowok kelas 6 SD namanya Natsuru, yang karena ingin menghindari camp sepak bola musim panasnya, dia itu akhirnya tinggal di rumah salah seorang teman sekelasnya, cewek, namanya Rio. Nah, dari tinggal numpangnya ini, si Natsuru itu tahu kalau si Rio ini ternyata tinggal sendiri tanpa pengawasan orang tua. Dan kalau menurut pengakuannya si Rio, ayahnya itu pergi untuk menjadi nelayan kepiting di Alaska. Nah, ceritanya ini sedih banget. Sumpah, ini salah satu manga yang paling sedih yang aku pernah baca, tapi juga sangat realistis. Pokoknya aku paling suka sih sama bagian akhirnya. Jadi kalau kamu belum baca manga ini, bisa kamu coba cari yang mungkin kalau nggak ada di toko buku, bisa coba pesan lewat
toko buku online, karena ini manga stand alone, jadi satu buku aja udah selesai. Ceritanya bagus, gambarnya lumayan bagus, dan akhir ceritanya belum menyentuh. Secara keseluruhan satu benang merah dari buku dengan tema anak yang diabaikan oleh orang tuanya ini, semuanya berpusat pada perjuangan untuk terus hidup. Jadi anak-anaknya ini ya harus berjuang tanpa bantuan orang tuanya untuk terus hidup, dan jelas sekali bahwa kehidupan mereka itu penuh kerja keras dan penuh kesengsaraan. Dan ya intinya, kalau kamu punya anak, tolong bertanggung jawab. Gitu aja. Oke, videonya sampai di sini aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini kalau kamu masih ingin lihat video-video tentang buku ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan juga komentar andai kata kamu pernah baca buku dengan tema serupa. Siapa tahu aku bisa tertarik juga untuk baca buku yang kamu saranin itu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.